Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Zahra. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Program Studi Kesejahteraan Sosial. Di video ini saya akan membahas materi tentang konsepsi bangsa Indonesia. Nah, konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Konsepsi tersebut di satu sisi mengukuhkan keberadaan daerah sebagai bagian nasional, tetapi di sisi memberikan stimulan bagi masyarakat daerah untuk mengartikulasikan semua kepentingan yang termasuk masalah otonomi daerah dalam sistem hukum dan kebijakan nasional. Inilah kemudian sebagai negara kesatuan yang didesentralisasikan. Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan pada pemerintah daerah. Dalam negara kesatuan, terdapat asas bahwa segenap urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah lokal. Sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan atau enhate, dan pemegang tertinggi di negara itu ialah pemerintah pusat. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kekuasaan yang sebenarnya tetap berada dalam genggaman pemerintah pusat dan tidak bisa dibagi-bagi. Dalam negara kesatuan, tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Adapun hubungan antara asas desentralisasi dengan sistem otonomi daerah, sebagaimana dikemukakan oleh Benjamin Hussein yang kemudian diikuti oleh pendapat Philip Mouhot dan kemudian disimpulkan oleh Jayadi N.K. dalam Siswanto Suwarno adalah sebagai berikut. Secara teoritis, desentralisasi seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Hussein adalah pembentukan daerah otonom dan atau penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat. Philip Mouhot menyatakan, desentralisasi adalah pembagian dari sebagian kekuasaan pemerintah oleh kelompok yang berkuasa di pusat terhadap kelompok-kelompok lain yang masing-masing kelompok ini memiliki otoritas di dalam wilayah tertentu di dalam suatu negara. Dari definisi kedua pakar di atas, menurut Jayadi N.K., mengandung 4 pengertian. Pertama, desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom. Yang kedua, daerah otonom yang dibentuk diserahi wewenang tertentu oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, desentralisasi juga merupakan pemencaran kekuasaan oleh pemerintah pusat. Dan yang keempat, kekuasaan yang dipencarkan diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat dalam wilayah tertentu. Konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus upaya untuk menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah dan kelangsungan pelayanan umum yang tidak diabaikan. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, Indonesia telah melakukan otonomi daerah yang luas dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Melalui pelaksanaan otonomi daerah yang luas ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas provinsi dan tiap-tiap provinsi tersebut terbagi pula atas kabupaten atau kota, yang mana tiap-tiap provinsi dan kabupaten kota memiliki dan mengurusi jalannya pemerintahan daerah mereka masing-masing atau sendiri-sendiri. Negara Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengenal istilah daerah yang bersifat khusus dan daerah yang bersifat istimewa. Ketentuan ini memiliki dasar hukum dari Undang-Undang Dasar, tepatnya pada pasal 18B ayat 1 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang
Dalam perkembangannya, otonomi khusus dan istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melahirkan 4 daerah yang memiliki status yang berbeda atau disebut status istimewa dan khusus, antara lain Jakarta dan Papua dengan status daerah otonomi khusus dan Yogyakarta dan Aceh dengan status otonomi istimewa. Penerapan status khusus dan istimewa dalam pemerintah daerah ini sebenarnya memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45, yakni pada pasal 18B hasil dari amandemen kedua Undang-Undang melalui sidang umum MPR 18 Agustus tahun 2000. MPR menyetujui untuk melakukan perubahan kedua terhadap Undang-Undang 1945 dengan mengubah atau menambah antara lain pasal 18, pasal 18A, 18B. Ketentuan di dalam pasal 18 yang berkaitan dengan daerah istimewa diubah dan ditambah menjadi pasal 18B yang berbunyi, pasal 18B ayat 1 berbunyi, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Konsep bangsa Indonesia pertama kali muncul secara terbuka pada saat berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Konsep bangsa yang telah diperkenalkan oleh Budi Utomo mengalami perkembangan yang sangat berarti, yakni pada saat pernyataan identitas bangsa pada tanggal 28 Oktober tahun 1982 yang diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Puncak perkembangan Indonesia terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945 yang mana membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga berguna untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.